الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Sayyidah Hawa diturunkan Allah dari surga ke muka bumi? Maka jawabannya adalah karena beliau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semasa di surga semua fasilitas diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan Nabi Adam bersama istri. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata. Wahai Adam, tinggallah kalian berdua dengan istrimu di dalam surga. Fa'azal wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua apapun yang engkau inginkan. Syaratnya cuma satu, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Syaratnya cuma satu, yaitu jangan mendekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tapi setan tidak ridho jikalau Nabiullah Adam berada di surga. Akhirnya membisiki, menghasut, lalu beliau tergoda, akhirnya memakan buah beli itu. Wa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya Allah mengusir mereka berdua ke dalam surga. Apa yang terjadi setelah Nabi Allah Adam diturunkan ke muka bumi? Yang terjadi adalah masalah demi masalah mulai muncul. Ketika di surga beliau sedikit pun tidak mendapatkan masalah karena semua kebutuhan terpenuhi. Masalah pertama apa? Masalah pertama adalah ketika mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Yang satu minal masyriqi, dia ada di bagian timur, dan yang satu lagi di bagian maghrib, di bagian barat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan mereka berdua baru ketemu setelah 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Karena zaman dulu belum ada teknologi sampai saat itu. Masalah pertama. Lalu masalah berikutnya apa? Setelah mereka berkumpul berdua, anaknya hidup tidak rukun, terutama Qabil dan Habil, yang mana mereka berdua rebutan pasangan yang menurut mereka lebih cantik. Terjadilah fitnah, terjadilah perebutan, diakhiri dengan pembunuhan. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi ketika beliau turun di dunia. Padahal dosa yang mereka lakukan hanya satu, yaitu memakan buah beli. Bayangkan kita yang selama dilahirkan hingga saat ini, berapa banyak larangan Allah yang sudah kita lakukan. Berapa banyak perintah Allah yang kita tidak laksanakan. Baru memakan buah kuldi saja cobaannya sudah begitu banyak. Bisa jadi masalah-masalah yang muncul pada diri kita, sumber akarnya adalah ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, tapi kita mendekati dan menyukai apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran jikalau manusia hari demi hari selalu diliputi dengan masalah. Sebetulnya masalah itu tidak jadi masalah, tapi adalah masalah yang baik adalah bukan berarti kita tidak memiliki masalah, tapi ketika Allah memberikan solusi dari masalah itu. Makanya begitu sangat pentingnya kita mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Makanya rata-rata kalau kita mau menelisik dan mengkaji ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita, rata-rata fadilah atau utamanya adalah diampuni dosa. Mulai dari berwudu. Salah satu fadilahnya adalah ketika berwudu, setiap tetesan air yang keluar dari wajah kita, dari tangan kita, itu bisa menggugurkan dosa. Dilanjut lagi ketika kita keluar dari rumah dalam kondisi berwudu, lalu pergi ke masjid dalam berencana untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya dihapuskan dosa. Jikalau dari rumah menuju masjid ada 30 langkah, maka ada 30 dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut ketika kita duduk di masjid menunggu iqamah, maka disalah malaikat mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni. Dilanjutkan dengan sholat, maka fadilah sholat juga adalah diampuni. Kata baginda Nabi, khamsu shalawatin wal jumu'ati ila jumu'ah wal ramadhan ila ramadan yukaffiruna anhu wa ma bainahuma. 5 kali sholat fardu itu jedahnya itu diampuni. Dari sholat ke sholat Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu jedahnya itu adalah yukaffiru anhu sayyi'at, yaitu diampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan apa? Allah menginginkan kita berpulang ke rahmatullah dalam kondisi bersih. Salah satu keutamanya di bulan Ramadan juga sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kata Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan kondisi iman dan berharap ihtisaban, maka pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni seluruh dosanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang berpuasa akan diampuni dosanya? Maka jawabannya tidak. Jangan terlalu pede bahwasanya hanya dengan puasa di bulan Ramadan seluruh dosa kita diampuni. Karena ternyata ada 2 syarat. Syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Iman dan betul-betul mengharapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, iman itu apa sih? Iman itu secara sederhana itu percaya. Kita percaya atau tidak? Sebagai contoh, agar kita mudah memahami apa sih sebetulnya iman. Misalkan ada seseorang yang menjanjikan kepada kita, barang siapa yang mau pergi ke Cinunuk dalam kondisi siang hari dan jalan kaki, maka ketika sampai di sana mau dikasih uang 200 juta misalkan. Maka bagi orang yang percaya, walaupun panas, walaupun jalan kaki bengkak, sepatu rusak, gak jadi masalah. Dia akan melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena yakin ketika sampai di sana ada orang yang mau memberi 200 juta. Jadi perjalanannya akan semangat, perjalanannya akan nikmat, happy, enjoy. Kenapa? Karena yakin di depan ada uang. Tapi berbeda kalau orang tidak percaya. Masa ada hari gini orang mau ngasih uang 200 juta, nanaonan? Karena tidak percaya, maka dia tidak melakukannya. Tapi ketika ini diwajibkan oleh Pak RT, wajib semua warga di sini untuk pergi ke Cinunuk kondisi dalam jalan kaki. Kalau tidak boleh tinggal di sini. Karena dalam kondisi tidak percaya dan diwajibkan, akhirnya dia pergi dalam kondisi ngeluh. Pak RT mah benar. Gak benar hanauna, gak percaya saya akan ada yang ngasih orang. Demikian pula dengan puasa. Puasa yang dilandasi dengan iman, maka puasanya akan semangat, akan energik, akan enjoy, ibadahnya akan nikmat, semua sunnahnya akan dilakukan. Kenapa? Karena yakin akan ada pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yakin, ya Allah, dosaku begitu banyak. Jangan sampai aku tidak bisa masuk surga gara-gara dosa yang menghalangiku. Karena yakin sama. Jadi syaratnya puasa yang bisa mendapatkan ampunan adalah percaya sama Allah. Karena ampunan, surga, neraka ini kasat mata, tidak terlihat, dan hanya bisa dirasakan bagi mereka yang memiliki iman. Bisa diyakini oleh mereka yang yakin dan percaya. Itu syarat yang pertama. Ada sebuah kisah. Ada seorang kakek tua dan juga pemuda yang sama-sama melaksanakan sholat taraweh
8 rakaat ditambah witir 3. Bacaannya 1 juz. Yang kakek tua ini begitu nikmat sholatnya, enjoy sekali. Padahal dilaksanakan dalam waktu 1 jam. Tapi berbeda pemuda yang di sampingnya guling gasahan, gatal, bergetar kakinya, enggak kuat. Lalu si pemuda ini bertanya kepada kakek, kakek, apa yang membuat kakek bisa bertahan lama berdiri untuk melaksanakan sholat 1 juz? Jawaban si kakek adalah sederhana. Sholat yang dikerjakan dengan iman itu akan lebih mudah daripada sholat yang dikerjakan oleh tenaga kita. Banyak orang yang memiliki tenaga kuat bisa hiking naik gunung berkilo-kilometer, tapi tidak kuat untuk mengangkat selimut dan pergi ke masjid di waktu subuh. Jadi ibadah yang nikmat itu adalah ibadah yang dilandaskan dengan iman. Maka tilawahnya akan nikmat, sholatnya akan nikmat, sedekahnya akan nikmat. Berbeda kalau puasa kita hanya kewajiban, puasa kita hanya dikerjakan dengan kemampuan kita menahan lapar dan dahaga. Sholat kita hanya sekedar kewajiban, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa nikmat sholat. Itu yang pertama. Syarat yang kedua apa? Untuk mendapatkan ampunan, syarat yang kedua adalah ihtisaban. Betul-betul kita mau diampuni. Masalahnya banyak orang yang tidak mau diampuni. Loh, memang ada. Ada. Siapa mereka? Mereka yang tidak merasa punya dosa. Makanya dalam doanya hampir tidak ada pengampunan dosa. Ya Allah, ampuni dosaku, tidak ada. Yang ada, ya Allah, cukupkan rizkiku. Ya Allah, berikan aku mobil. Ya Allah, semuanya berkaitan dengan dunia. Tidak ada sedikit pun kata-kata ingin diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia tidak merasa melakukan dosa. Ada sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada kita, tapi ini sedikit ekstrim, mohon maaf. Ilustrasinya adalah, kita kenal ODGJ. ODGJ dalam kesehariannya adalah menggunakan baju lusuh, kotor, dan lain sebagainya. Bisa bayangkan kalau baju itu dilepas lalu dipakai oleh kita, maka yang akan terjadi adalah kita gerah, tidak nyaman, sakit, gatal-gatal, flu, bersin, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita terbiasa bersih, lalu menggunakan baju yang kotor, dampaknya akan terasa. Tapi berbeda bagi ODGJ itu, dia tidak merasa kotor, risih, malu, bersin, sakit, gak jadi masalah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan sesuatu yang kotor. Bisa jadi kita tidak merasa berdosa karena saking banyaknya dosa kita. Dosa itu jangan dipikir dosa yang besar saja, mencuri, memfitnah, membunuh, berzina. Yang bikin kita kotor ternyata banyak juga dari dosa-dosa yang kecil. Dosa yang tidak terasa tapi kita rutin melakukannya akhirnya menggunung, akhirnya menebal, sehingga mengotori hati kita. Sehingga ketika mendapatkan masalah, Allah tidak menurunkan solusi. Kenapa? Nggak tembus ke dalam diri kita. Lalu apa keuntungannya ketika Allah mengampuni dosa kita? Kata Allah, alladzina, hatinya akan hatinya akan innallaha, Allah akan memberikan fi qulubihim sakinah, ketenangan di dalam hati. Jadi ketika hati kita sudah bersih, sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan sakinah. Maka ketika sakinah, apapun masalahnya, maka masalah itu bukan lagi menjadi sebuah masalah karena sudah mendapatkan sakinah. Kalau baju kotor bisa kita ganti, kalau rumah acak-acakan bisa kita rapikan, bisa kita cat. Lalu kalau masih kotor kita bisa refreshing keluar, sementara untuk menyegarkan jiwa kita. Tapi kalau hati itu dibawa kemana-mana. Di kantor hatinya dibawa, di rumah hatinya dibawa, di masjid hatinya dibawa. Kalau hatinya kotor, maka sifat-sifat syaitannya itu akan selalu melekat kepada diri. Tidak akan pernah merasakan ketenangan, hatta ketika dia pun banyak harta. Ketika dia pun memiliki jabatan yang tinggi, ketika hatinya kotor, maka tidak akan merasakan mutmainnah, tidak akan merasakan kedamaian. Makanya di bulan Ramadan ini, di sisa bulan Ramadan ini, kita seriuskan, sungguhkan untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala ampunan yang betul-betul Allah berikan secara maksimal hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlambat. Seperti kita menginginkan sebuah mobil yang mewah, kita menabung untuk membeli mobil itu, lalu hari ini ada pengumuman, hari ini yang membayar secara kontan
mendapatkan diskon 90%. Tapi sayang uangnya belum cukup dan kita baru mengumpul lebih dari 1 detik dan ternyata sudah ditutup. Menyesalnya seperti itu. Ketika kita tidak mendapatkan ampunan, maka penyesalnya harus lebih dari sekedar mendapatkan mobil yang kita impikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan rogiba anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Sungguh celaka bagi mereka umat muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi ketika keluar di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, serius dalam mengejar akhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر